Halo guys, kembali meneh ning videoku bersama aku si Reza Putra Pratama di CCTV Malam. Ning video kali ini guys, aku mendapat DM dari seseorang melalui IG ku ini guys, yang bernama Mang Ajat. Mang Ajat ini menceritakan pengalamannya yang selalu didatangi oleh arwah gentayangan adiknya yang sudah lama meninggal akibat gantung diri guys. Jadi seperti apa ceritanya? Dan sebelum itu guys, aku mau mengucapkan juga untuk kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa guys, semoga puasa kalian lancar guys ya. Dan ya, tanpa banyak basa-basi lagi, alangkah baiknya sebelum aku mulai ke ceritanya, kalian wajib subscribe dulu guys. Subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan setiap aku upload video. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen agar aku semangat lagi ngontennya guys. Jadi kita langsung aja mulai ke ceritanya. Mang Ajat memiliki sebuah pengalaman kisah misteri yang masih membekas dalam ingatannya. Sebelum genap 40 hari kematian sang adik yang bernama Robi, Mang Ajat selalu dimimpikan 5 hari berturut-turut kehadiran adiknya itu. Ia menceritakan dalam mimpinya Mang Ajat melihat Robi adiknya nampak wajahnya amat muram dan menangis di ruangan sangat gelap. Awalnya sih Mang Ajat merasa itu hanya sebuah bunga tidur saja. Namun lama-kelamaan ia merasa mimpinya sangat janggal karena terjadi berturut-turut hampir 1 minggu. Ia lalu mencari orang pintar yang bisa mencarikan jawaban, namun entah mengapa Mang Ajat tidak sama sekali menemukan jawaban atas pertanyaan dari orang pintar yang ditemuinya. Menurut Mang Ajat, pertanyaan orang pintar yang selalu ditemuinya itu terkesan mengada-ngada dan penuh kebohongan. Di tengah-tengah kebingungan Mang Ajat mencari jawaban atas mimpinya itu, ia bercerita kepada salah satu seseorang sahabatnya yang tentu saja namanya Wahyu. Ia menceritakan apa yang terjadi, pertanyaannya, dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi perihal kematian sang adik Robi. Menurut Mang Ajat, kematian sang adik itu mendadak dan juga menyisakan cukup tanda tanya besar untuknya. Bagaimana tidak, menurut pengakuan Mang Ajat, dirinya baru dikabarkan oleh pihak dari istri almarhum Robi setelah hari kematian Robi. Dan pastinya dalam keadaan Robi itu sudah tertutup tanah merah. Istri Robi menyebutkan jika kematian Robi terjadi saat sore hari, dan jikalau pun Mang Ajat ingin datang untuk melayat, pasti akan memakan waktu lagi karena Mang Ajat memang kebetulan saat bertetapan dengan almarhum Robi meninggal, Mang Ajat sedang berada di Pulau Sumatera. Pekerjaan Mang Ajat ini adalah sopir pengepul guys, dan dia bekerja di luar daerahnya. Terakhir istri Robi hanya menjelaskan jika suaminya ini meninggal akibat sakit serangan jantung. Saya punya keponakan yang punya kelebihan. Dari kecil dia dianggap anak ajaib. Saat sudah besar, saya baru tahu jika keponakan saya itu adalah anak indigo, jelas Wahyu. Loh, apa hubungannya anak indigo dengan masalah saya ini Wahyu? Tanya Mang Ajat. Jangan-jangan kamu nggak tahu istilah anak indigo ya? Anak indigo ini anak yang punya kekuatan spiritual bawaan sejak lahir. Ia bisa melihat kilas balik peristiwa yang sudah terjadi maupun melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Sebagian orang percaya kalau anak indigo juga bisa meramal. Jadi saya pikir barangkali keponakan saya bisa membantu kamu Jan, untuk mencari tahu kebenaran kematian adikmu Robi. Bukan Wahyu. Boleh tuh coba kalau memang keponakanmu memiliki kekuatan spiritual semacam itu, jawab Mang Ajat. Di waktu yang ditemukan, Mang Ajat menemui keponakan dari Wahyu.
yang bernama Ihsan. Baru saja bersalaman dengan Ihsan, tiba-tiba Ihsan menatap hebat lekat sesuatu di belakang tubuh Mang Ajat. Kamu kenapa, San? Tanya Wahyu melihat Ihsan, keponakannya terdiam mematung. Nanti saya ceritakan, Mang Wahyu. Oh iya, ngomong-ngomong ada perlu apa nih, Mang? Wahyu sama temannya datang menemui saya, tanya balik Ihsan. Mang Ajat langsung menceritakan apa yang terjadi permasalahannya kepada Ihsan sambil mangut-mangut menyimak cerita dari Mang Ajat. Ihsan sesekali melihat kosong ke sudut ruangan. Bisa tidak bawa saya ke rumah almarhum Robi, Mang? Barangkali saya bisa melihat kilas balik peristiwa melalui meditasi bareng-bareng sekitarnya, tanya Ihsan setelah Mang Ajat selesai bercerita. Mang Ajat pun langsung menyetujui ajakan Ihsan. Namun Mang Ajat berpesan kepada Ihsan, jika nanti mereka bertemu dengan istri Robi, sebaiknya Ihsan serta Wahyu tidak usah mengatakan tujuan awal yang sebenarnya. Biar nanti Mang Ajat saja yang mencari alasan untuk bisa masuk ke rumah sang adik. Ihsan kemudian menjelaskan jika barusan tadi saat Ihsan terdiam melamun, ia sebenarnya melihat sosok siluet bayangan pria yang terus mengikuti Mang Ajat. Ada sesosok siluet bayangan yang mengikuti Mang Ajat. Ciri-ciri pria itu berambut ikal, berkulit kuning, dan bertubuh gempal. Ku tafsir usianya 30 tahun. Mendengar hal itu, bulu kuduk Mang Ajat langsung berdiri. Ia hafal betul itulah ciri-ciri adiknya almarhum Robi yang belum lama ini telah wafat. Dari mulai saat itu Mang Ajat baru mengakui jika Ihsan memanglah seorang anak indigo yang bisa melihat arwah. Sebagai buktinya, padahal Mang Ajat belum pernah menjelaskan secara rinci ciri fisik almarhum adiknya itu, namun ciri fisik yang dikatakan oleh Ihsan tadi benar-benar menyerupai adiknya. Mang Ajat yang sebelumnya agak memandang remeh Ihsan karena umurnya yang masih 19 tahun, jadi mulai yakin jika Ihsan akan bisa membantunya dalam memecahkan misteri yang selama ini menghantuinya. Ya sudah, lusa sebaiknya kita langsung berangkat ke rumah almarhum adik saya. Nanti saya jemput ya, San, sama Mang Wahyu di sini, ucap Mang Ajat membuat janji singkat. Cerita lusa hari kemudian, Ajat, Wahyu serta Ihsan langsung berangkat menuju ke kampung sang adik yang berada di daerah Panawangan. Assalamualaikum, sapa Mang Ajat sambil ngetuk-ngetuk pintu. Tak lama keluarlah anak perempuan almarhum yang langsung membukakan pintu. Ibu sedang ada pengajian, Wak. Wak ada perlu apa? Tanya Wita, anak almarhum polos. Oh, Wak cuma mau main aja jenguk kamu tadinya, sama ngobrol-ngobrol sebentar sama ibu, jawab Mang Ajat berkilah setelah dipersilahkan masuk oleh Wita. Entah mengapa pandangan Ihsan selalu mengarah ke atas, ke langit-langit rumah almarhum yang tidak terpasang plafon. Pandangan mata Ihsan tuh mondar-mandir mengamati setiap sudut di rumah itu sampai akhirnya berkata, almarhum sepertinya meninggal karena bunuh diri, bukan karena sakit jantung seperti apa yang istrinya katakan, ucap Ihsan ketika Mang Ajat tersentak antara percaya dan tidak percaya akan ucapan Ihsan. Begitupun dengan Wahyu, sahabatnya yang juga mencecar Ihsan dengan pertanyaan-pertanyaan. Masa sih? Yang benar saja. Apa mungkin almarhum itu meninggal bunuh diri? Tanya Wahyu. Saya bisa merasakan residual energi yang masih kuat di sini. Saya benar-benar jelas melihat detik-detik almarhum itu mau mengakhiri hidupnya. Jelas Ihsan. Ihsan pun menambahkan jika sebelum meninggal almarhum sempat terlibat cekcok dengan istrinya dan lalu istrinya pergi dengan anaknya.
Saat mungkin dalam keadaan yang tertekan itu, almarhum mencari-cari sebuah tali rapia dan langsung memasang di kayu langit-langit rumahnya. Tak langsung melakukan bunuh diri, almarhum sempat duduk di kursi ruang tamu yang sedang mereka bertiga duduki sambil wajahnya seperti orang bingungan. Namun bujuk rayu setan lebih kuat daripada iman hatinya. Almarhum kemudian segera bangkit dan memantapkan niatnya untuk bunuh diri. Dalam hitungan detik, tubuh Robi yang menggantung dengan situasi tali rafia pun sudah tidak bernyawa. Menurut pandangan dari mata batinnya Ihsan, ia melihat jika arwah Qorin almarhum masih ada di sekitar rumahnya, terlebih-lebih belum genap 40 hari kematian almarhum Robi. Arwah almarhum terlihat sangat mengenaskan dengan lehernya yang patah dan matanya melotot keluar. Ihsan lalu berkomunikasi batin dengan arwah tersebut dan ada sebuah pesan yang disampaikan oleh almarhum. Janganlah pernah ikut langkahku ini, aku menyesal. Namun aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah tidak ada satupun yang bisa menolongku. Bahkan mungkin Allah SWT sudah memalingkan wajah terhadapku. Ketika jiwaku dan jasadku terpisah, aku didatangi oleh dua cahaya putih. Mereka berkata, jika tidak bisa membawaku ke alam barzah karena memanglah belum waktunya. Ia mengharap Yang Maha Kuasa tak hanya sampai di situ saja. Dua cahaya putih itu memberikan aku semua gambaran kehidupan jika saja aku masih bertahan dalam cobaan hidup. Mendengar akan ada banyak hal baik yang akan aku dapatkan di dunia ini, aku memohon untuk mengembalikan arwah dalam jasadku lagi. Namun mereka menolaknya. Aku mohon ampun, bersujud dan memanggil-manggil nama Allah, namun tidak ada apapun yang terjadi. Aku hanya bisa termenung menyesali keputusanku untuk bunuh diri. Saat aku bunuh diri, niatku adalah untuk lari dari cobaan yang ada di dunia. Namun nyatanya kini cobaan itu terus-menerus menghantuiku seperti tak berujung. Aku mencoba berbicara tapi tidak bisa. Tidak ada yang mendengar, tak ada yang bisa melihat. Terakhir kali dua cahaya putih itu berbicara, jika kau telah menyanyikan saat aku di dunia. Ketika ada di dunia, jarak antara manusia dan Allah hanyalah sebatas doa. Sebesar-besarnya cobaan manusia, tak lebih besar kecintaan Allah kepada umatnya, ucap arwah almarhum Robi. Ihsan lalu menyampaikan pesan itu teruntuk sang kakak yang masih bernyawa, agar janganlah sekali-kali terlintas ada pikiran bunuh diri. Sebab segala sesuatu pasti ada waktunya, akan ada jalan keluarnya, dan akan ada hal baik yang bisa didapatkan. Ihsan pun hanya bisa mendoakan almarhum Robi supaya bisa mengikhlaskannya apa yang sudah terjadi. Sebab itu semua merupakan pilihan hidup yang sudah diambil oleh almarhum. Ihsan kemudian menanyakan apa maksud dari almarhum yang selalu mendatangi kakaknya melalui mimpi. Dan lalu arwah Robi ini menjawab jika ia hanya ingin sang kakak tidak melakukan hal yang sama dengannya. Robi pun mengerti jika sang kakak kini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk dirinya. Setelah menyampaikan hal-hal tersebut, tak lama kemudian istri dari almarhum Robi pun datang. Tanpa berlama-lama segera Mang Ajat mencecar istrinya almarhum adiknya itu dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kematian sang adik. Karena sudah terdesak, akhirnya pun Yeni, istri almarhum Robi, buka suara. Iya, maafkan saya sudah berbohong perihal kematian adikmu kemarin. Sebenarnya memang benar Robi meninggal karena bunuh diri. Saya mau bercerita yang sebenarnya sama AA karena saya takut AA akan marah sama saya. Itu semua memang karena kesalahan saya, AA, jelaskan sambil tersesak
ia menangis. Perlahan istri almarhum bercerita perihal prahara yang terjadi di dalam rumah tangganya. Robi dan Ajat bukanlah berasal dari keluarga yang kecukupan, namun nasib baik berpihak pada Robi. Ia berhasil mempersunting sang istri, yaitu Yeni, yang bisa dibilang merupakan anak orang kaya. Robi yang sudah memiliki kemampuan di bidang bangunan kemudian diberi modal oleh sang mertua untuk menjadi mandor pemborong untuk bangunan rumah-rumah. Karena kegigihan dan keuletan almarhum Robi, lambat laun ia pun mulai bisa membangun bisnisnya itu dengan namanya cukup terkenal di kampung sang istri sebagai pemborong bangunan. Tapi namanya usaha tidak selalu semuanya mulus dan selalu untung. Naas, di tahun 2020 kemarin saat COVID melanda, beberapa kontrak kerjasama dalam pembangunan pembuatan rumah mau tidak mau dibatalkan. Adapun pihak yang sudah bekerjasama dengan almarhum Robi meminta untuk menyetop pembangunan karena dana macet. Singkatnya, karena efek pandemi yang tidak berkesudahan itu, Robi mengambil beberapa pinjaman di bank serta dana koperasi untuk menyambung hidup. Bukannya keadaan semakin membaik, yang ada malah Robi terlibat hutang piutang di mana-mana. Istrinya menerangkan jika setiap hari rumahnya pasti selalu didatangi oleh para debt collector dari pihak bank, pihak koperasi, hingga pinjaman online yang terus bertubi-tubi mengejar keluarganya untuk segera melunasi hutang. Oleh sebab demikian, cekcok demi cekcok sudah tidak bisa dihindari. Istri yang juga sudah kalut sering kali meminta Robi untuk menceraikannya dan memulangkannya kepada orang tuanya. Sang istri benar-benar sudah tidak kuat untuk menghadapi cobaan rumah tangga bersama suaminya itu. Saat malam hari, sang istri sengaja secara diam-diam membawa anaknya Wita untuk kabur. Namun kejadian itu malah ketahuan oleh Robi. Robi sempat memohon pada sang istri untuk tidak meninggalkan. Namun karena saat itu pun sang istri sama-sama sedang diliputi emosi, akhirnya ia tetap memaksa untuk membawa anaknya ikut pulang ke rumah orang tuanya. Dengar kesaksian dari istri almarhum Robi, Mang Ajat tidak mau banyak berkomentar apa-apa lagi. Ia sadar jika posisinya saat ini memang berat untuk Yeni maupun Robi. Walaupun sebenarnya ada sedikit rasa sesal di hati Mang Ajat atas sikap sang istri almarhum. Sesudah lega mendapatkan jawaban atau pertanyaannya, kita sudah kuat mendapatkan kebenaran akan kejadian sebenarnya perihal kematian adiknya itu. Mang Ajat pamit undur diri Wahyu dan Ihsan. Di dalam perjalanan pulang, Mang Ajat banyak sekali diam. Ia mengingat-ingat kembali pesan adiknya melalui perantara meditasi anak indigo. Mang Ajat membatin, andai saja waktu itu bisa diputar kembali, andai saja jika adiknya tidak nekat bunuh diri, andai saja jika adiknya mau berbagi cerita dan mau berbagi kesusahan dengannya, mungkin kejadian tragis itu tidak akan pernah terjadi. Namun itu hanyalah sebuah andai-andai yang kenyataannya sudah semuanya terlambat. Gumamnya dalam hati ketika keluarlah air mata yang menetes mengingatkan kembali sang adik tercintanya itu sewaktu ia masih hidup. Tapi apalah daya, terus meratapi dan menangisi adiknya pun tidak akan membuat jiwanya kembali. Akhir cerita Mang Ajat hanya bisa mendoakan sang adik dalam hatinya lirih. Tenanglah adikku dalam keabadianmu, tempatmu kini sudah berbeda. Apa yang sudah terjadi tak perlu kamu sesali. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu. Terima kasih untuk pesan terakhirmu. Aku akan selalu. Nah, oke guys, mungkin cerita dari
Mang Ajat ini sampai di sini aja guys. Jadi yang bisa kita ambil dari cerita Mang Ajat ini, susah-susahnya kalian, seruwet-ruwetnya kalian, sebesar-besar cobaan kalian, janganlah berputus asa guys. Karena berputus asa adalah jalan yang buruk dan sesat guys. Teruslah berusaha untuk menggapai mimpi kalian guys. Dan ya sampai sini saja. Semoga kalian suka dengan cerita ini. Dan jangan lupa, jika kalian mempunyai cerita seperti Mang Ajat ini, kalian bisa kok DM ke IG ku, atau bisa kalian komen di YouTube guys. Jadi mungkin sampai sini aja cerita kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf di hari Ramadan ini, di hari puasa yang penuh ampunan ini. Jadi ya sampai sini aja guys. Selamat malam.